Eh, Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja marilah kita simak bersama materi bimbingan mental dengan tema menjaga kesehatan mental dan fisik secara holistik di tengah pandemi yang akan disampaikan langsung oleh Dr. Zaidul Akbar. Kepada Dr. Zaidul Akbar kami persilakan. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi judunus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Alhamdulillah, berlimpah rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di hari ini, hari yang kita dihidupkan kembali setelah kematian tadi malam, setelah tidur kita, yang merupakan salah satu bentuk kematian yang Allah tunjukkan kepada kita semua. Dan hari ini hari di mana Allah denyutkan kembali jantung kita, alirkan kembali darah-darah yang ada pada pembuluh darah kita, Allah kembang kempiskan paru kita, Allah kedipkan mata kita, Allah berikan kesempatan tubuh kita ini untuk mengabdi kepadanya. Dan yang paling penting adalah Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk hari ini bertaubat dan meminta ampun atas berlimpahnya dosa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak lupa kita mengucapkan sholawat serta salam kita yang terbaik kepada kiai kita, kepada imam kita, kepada junjungan kita, kepada manusia yang syafaatnya kita sangat-sangat harapkan. Semoga kita semua dimudahkan Allah untuk meneruskan jejak perjuangan manusia yang mulia ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Baik, terima kasih jazakumullah atas undangan dari teman-teman Bea Cukai Bandung atau Kanwil Bea Cukai Bandung yang hari ini mengundang saya hadir di Zoom ini, dan mudah-mudahan meskipun online tidak mengurangi semangat kita untuk belajar atau menuntut ilmu, karena itulah akar dasar dari agama kita yang mulia ini. Teman-teman sekalian, bicara tentang mental ya, atau mungkin jiwa atau perasaan seseorang atau emosi seseorang yang merupakan salah satu hal penting ya, yang sudah diajarkan tentunya oleh Rasulullah SAW dan sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Itu semua adalah sebuah kaitan. Jadi bicara mental, jiwa, perasaan manusia tersebut itu tidak lepas dan sangat erat kaitannya dengan raga kita. Jadi mungkin teman-teman sekalian sudah sering mendengarkan konsep kesehatan Islam yang sering saya ulangi di berbagai kajian, dan hari ini pun saya ulangi, dan mudah-mudahan akan semakin menambah keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hadis yang berbunyi atau hadis ini yang awalnya menceritakan tentang halal haram ya, yang bunyinya innal halalu bain wa haramu bain wa bainal mustabihat dan seterusnya. Kemudian hadis tersebut juga menjelaskan tentang panglimanya raga kita, yaitu hati, yang Nabi SAW jelaskan di situ, ala wa inna fil jasad mudghah iza sholat jasadu kullu wa iza fasada jasadu kulluhu ala wa hiya qalb. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging ya, yang jika daging itu baik maka baiklah semua, dan jika daging itu rusak, rusaklah semua. Maka menariknya memang kalau kita lihat terus kita pelajari dalam hadis tadi, awal dari cerita tentang hadis ini ya adalah tentang menceritakan tentang halal dan haram. Jadi subhanallah ya teman sekalian, ternyata hati itu sangat sensitif dengan sesuatu yang haram ya. Dan hati itu juga sensitif dengan sesuatu yang halal ya. Kata Nabi SAW ya, kalau orang yang mau menjaga hatinya maka dia harus menjaga hatinya dari sesuatu yang haram. Nah di sini ternyata pelajaran pentingnya adalah bahwa ternyata Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita semua bahwa hati itu ya seperti titik yang putih ya. Kemudian dosa yang dilakukan seseorang itu membuat hatinya menjadi hitam sehingga akhirnya hati itu tertutup dengan noda hitam atau noda dosa tadi. Dan situlah ternyata nyambung lagi dengan hadis yang lain. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa halal itu atau kebaikan atau pahala yang dikerjakan atau ketaatan yang dilakukan oleh seseorang itu akan memberikan ketenangan dalam dirinya, dan ketenangan itu Allah yang berikan, sebagaimana tadi saya membacakan ayat dalam surah Al-Fatih,
Wallazi adalah sakinata fi qulubil mu'minin, dialah Allah yang menurunkan ketenangan. Menurunkan itu kita tahu turun itu kan dari atas ke bawah, maka ketenangan itu tidak bisa didapatkan. Kita tidak bisa dapatkan sendiri. Ya, jadi kalau kuncinya nanti akan kita bahas Bapak Ibu sekalian, bahwa kunci ketenangan itu memang dasarnya datang dari Allah. Tapi di situ ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya apa? Hati itu ya dibiasakan atau dikondisikan untuk terus dalam keadaan ketaatan. Inilah konsep jiwa yang tenang ya. Jadi kita bicara jiwa, emosi, hati itu, maka kuncinya adalah bagaimana hati itu terus melakukan ketenangan atau melakukan kebaikan atau ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sebagaimana kita mengetahui ada suatu doa yang bagus yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, jadikan aku menjadi orang yang senantiasa berbuat kebaikan dan meninggalkan kemungkaran dan mencintai orang-orang miskin. Jadi sebagaimana hati ya, sebagaimana raga yang bisa sakit, maka hati pun bisa sakit ya. Sakitnya hati ini tentunya tidak lepas dari terlanggarnya nilai-nilai dalam hati tersebut, baik nilai-nilai yang sebenarnya sudah Allah berikan kepada kita semua atau nilai-nilai sifatnya umum ya, yang kita sudah tahu nilai-nilai kebaikan atau mungkin katakanlah budaya-budaya sebenarnya itu adalah nilai-nilai kebaikan yang kita pernah mendengar atau membaca ayat dalam Al-Quran, fa'akim wajhaka lidina hanifah. Jadi fitrah ya, fitrahnya. Jadi hadapkanlah wajahmu ke fitrah ya, fitrahnya Allah. Jadi nanti maksud fitrahnya Allah itu fitrat Allah ya. Maksudnya di situ adalah kebaikan-kebaikan yang kita bisa dapatkan dari sumber-sumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi kalau itu dilanggar, Bapak Ibu sekalian, maka pasti jiwanya, mentalnya akan bermasalah. Jadi kalau kita bicara hari ini tentang mental, ya tidak lepas tentunya dari kejiwaan itu sendiri, kejiwaan seseorang. Jadi mental seseorang dibentuk oleh jiwa yang baik. Jiwa yang baik adalah jiwa yang senantiasa mengikuti atau menjadikan dirinya taat dan patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang itu semua disitulah letaknya atau sangat besar peran iman ya, iman seseorang untuk menundukkan atau menjadikan hawa nafsunya sebagai sesuatu yang dia tundukkan, bukan yang menguasainya dia. Ya. Jadi jiwa yang tenang, mental yang tenang, hati yang tenang itu pada dasarnya adalah bisa didapatkan jika seorang itu mendapatkan atau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu konsepnya. Nanti saya akan ceritakan Bapak Ibu sekalian ya tentang sebuah kisah. Ya. Kisah ini sebenarnya adalah seorang pasien ya. Yang mana ketika nilai-nilai kebaikan yang dia yakini dalam dirinya itu ternyata terlanggar, itu ternyata muncul masalah dalam dirinya. Jadi nilai kebaikan itu sebenarnya sifatnya universal. Ya. Kita tahu memberi makan misalkan atau menolong orang lain, memberikan kebaikan sodakoh ya, kepada orang dalam bentuk apapun kebaikan ya. Atau bahkan zikir itu adalah sedekah atau sedekah kata Rasulullah SAW. Maka ketika nilai-nilai itu terlanggar dan kita melihat itu terlanggar, maka subhanallah Bapak Ibu sekalian pasti akan muncul gejolak dalam diri seseorang. Tinggal gejolak ini sebenarnya munculnya atau sebelah mungkin perasaan itu ya, itu lebih didominasi oleh ya, imannya tadi atau gejolak karena imannya tadi, atau dia membiarkan itu sebagai bentuk dia terjerat oleh hawa nafsunya. Yang kita tahu bahwa ketika engkau melihat suatu kemungkaran kata Rasulullah SAW, maka cegahlah itu dengan tanganmu. Ya, jika engkau tak mampu mencegah dengan tanganmu kata Rasulullah SAW, maka cegahlah dengan lisanmu. Ya, jika engkau tak mampu mencegah dengan lisanmu, maka cegahlah dalam hatimu. Dan itu selemah-lemahnya iman. Jadi ketika kita melihat kemungkaran yang terjadi, sebenarnya kemungkaran itu tidak lain, tidak bukan juga atau langsung tidak langsung akan berpengaruh pada diri kita atau jiwa kita atau mental kita atau bahkan perasaan kita. Contoh mungkin hal sederhana yang kita bisa lihat. Contoh ketika ada seorang tua, ya, misalkan lah ya, dia menyeberang di jalanan, kemudian tiba-tiba ada orang dengan kecepatan tinggi misalkan, ya kita nggak tahu itu sengaja atau tidak tentunya ya. Atau mungkin sebelah dengan sengaja dia menabrak orang tua tadi sehingga orang tua jatuh dan seterusnya, maka jiwa kita ya atau hati kita pasti akan merasa marah ya. Itu yang saya katakan tadi, itu dasar dari keimanan atau dasar dari ketauhidan atau akidah yang sudah Allah benamkan, itu pasti nilai-nilai kebaikan itu dia akan paham dan dia akan bisa
menerima itu karena sudah dibenamkan oleh Allah. Karena sering saya sampaikan juga bahwa instalasi kebaikan atau ketauhidan itu sebenarnya sudah dimulai di semua orang. Yang kita pernah membaca ayat alastu bi rabbikum, ya Allah bertanya pada diri kita, qalu bala syahidna, apakah aku Tuhanmu, kata Allah, maka kita semua menjawab. Ya, semua itu maksudnya tidak hanya orang-orang muslim ya, tapi juga orang-orang non muslim. Mereka semua menjawab qalu bala syahidna, benar ya Allah, engkau lah Tuhan kami dan kami bersaksi. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, nilai-nilai kebaikan inilah yang sebenarnya kalau dia dilanggar terus-menerus ya, maka pasti akan muncul masalah kejiwaan dalam dirinya. Dan yang mengerikannya adalah ketika nilai-nilai atau hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan-kebaikan tadi itu terus-menerus dilanggar, maka hatinya akan keras ya. Hatinya akan keras dan hati itu tidak akan mampu melihat tanda-tanda kebaikan yang sudah Allah berikan. Ini Allah singgung dalam Al-Quran dalam surat Al-Hajj. Allah berfirman, "A'udzu minasyaitonir rajim, afalam yasiru fil ardh fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw azanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Allah di situ menjelaskan bahwa tidakkah kau berjalan di muka bumi, kata Allah, bukankah kau punya hati dengan itu kau merasa, bukankah kau punya telinga dengan itu kau mendengar, bukan matamu yang buta, kata Allah, tapi hatimu yang buta. Maka subhanallah, teman-teman sekalian, jaga selalu hati ini supaya dia mampu melihat kebenaran-kebenaran itu dan mampu meneruskan kebenaran tadi, atau paling tidak dia amar ma'ruf nahi mungkarnya dia lakukan atau dia cegah di situ ya, atau mungkin dia kerjakan di sana nahi mungkarnya. Jadi jiwa yang tenang, mental yang tenang hanya bisa didapatkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lain tidak. Ya, kalau boleh saya katakan di saat wabah seperti sekarang ini juga, pandemi seperti saat ini ya, kita tahu ya, saya pernah mendapatkan seorang ya bapak-bapak lah gitu, hampir setiap pekan itu beliau swab tiap pekan dia swab. Ya. Subhanallah ya, saya ketawa sendiri nih orang. Ya swab itu bukan karena kebutuhan tapi karena kecemasan. Ya. Tiap pekan itu, tapi subhanallah yang terjadi adalah akhirnya beliau sendiri yang qadarullah kena virus tersebut. Ya, akhirnya terus ada yang ngasih tahu ke saya ya, itulah hasil dari kecemasannya dia. Ya, kecemasan akibat kekhawatiran, ketakutan yang sangat-sangat berlebihan sebenarnya. Ya. Nah di sinilah kalau kita bicara tentang hati yang tenang, jiwa yang tenang, mental yang tenang, katakanlah memang mau tidak mau itu suka tidak suka harus dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ketaatan. Ya. Misalkan lah ya, Nabi SAW jelaskan ya bahwa sholat itu adalah istirahatku, ya, penghiburku, penyejukku, kata Nabi SAW. Maka orang yang sholat ya dia harus mampu merasakan itu. Kalau seandainya dia tidak mampu merasakan, namanya orang istirahat, rehat, senang-senang gitu ya, pasti senang gitu jiwa dan hatinya. Artinya kalau dia tidak merasakan itu semua ketika sholat, ya maka otomatis bisa dipastikan ada beberapa hal yang terlanggar di situ. Ya, contohnya mungkin bacaannya tidak benar, atau bacaannya terlalu cepat, tidak tumaninah, ya tidak khusyuk dan seterusnya. Ya, atau tidak mentadaburi makna bacaan yang dia baca. Seperti itu. Akhirnya nggak ada ketenangan. Orang-orang yang terus-menerus tidak tenang, Bapak Ibu sekalian, ya, maka pasti jiwanya termasuk juga mental di sini pasti akan bermasalah. Kisah yang tadi yang saya ingin sebutkan kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, adalah kisah di mana ada seorang yang subhanallah dia bekerja di suatu tempat, saya nggak usah sebutkan di mana gitu kan. Lalu di tempat tersebut sepertinya ya dia emang tidak menceritakan secara jelas ya. Ada banyak hal-hal yang berupa nilai-nilai kebaikan yang dia harus langgar bahkan tiap hari di sana. Ya. Lalu tiba-tiba dia merasakan masalah di badannya, ya, masalah di badannya, ya badannya kurus, kemudian mulai muncul keluhan-keluhan lemas segala macam. Dan ternyata ketika dicek ya, diperiksa ternyata dia mengidap kanker hati, ya, mengidap kanker hati. Jadi subhanallah ya, betapa jiwa ya atau mental seseorang itu sangat-sangat berpengaruh kepada raganya. Lalu ketika dia katakanlah dieksplor lebih dalam lagi, Bapak Ibu sekalian, ternyata itu sudah lama terjadi. Jadi dia harus melakukan suatu hal yang dia nggak bisa terima secara keimanan dan nilai kebaikan itu sendiri, yang katakan membuat akhirnya jiwa dan mentalnya sakit gitu kan.
Dan jiwa atau mental yang sakit atau hati yang sakit ini atau kolbun marid ya, kan ada dua, ada tiga. Hati itu ada tiga, ya, kolbun salim, kolbun marid, kolbun mait. Ya, jadi ada tiga, hati yang mati, hati yang sehat, hati yang sakit. Ya, hati yang sakit yang tidak diobati lama-lama, maka dia akan menjadikan jiwa seseorang itu bermasalah, mentalnya pun akan bermasalah. Ya, akhirnya subhanallah ya, orang tersebut ia mengalami penderitaan yang luar biasa dan qadarullah akhirnya beliau meninggal dunia. Ya, tapi meninggalnya saat itu dalam keadaan yang tenang ya, karena dia sudah memohon ampun ya, meminta ampun kepada Allah atas begitu banyaknya nilai-nilai kebaikan yang terlanggar dalam dirinya. Ya, begitu banyaknya nilai-nilai kebaikan yang harus dia langgar dalam pekerjaannya seterusnya. Jadi subhanallah ya, mantinya pun saya mendapatkan informasi dari adiknya itu dalam keadaan yang tenang sekali, ya bahkan dia bisa mengucapkan syahadat. Ya, itulah akhir kehidupan yang baik ya bagi seorang yang akhirnya kembali pada Allah. Saya katakan tadi ya, jiwa yang tenang, hati yang tenang ya, itu hanya bisa didapatkan dengan ketaatan ya, kebaikan pada Allah Subhanahu Wa Taala, kepasrahan kepada Allah ya, dan keikhlasan ya atas semua yang Allah takdirkan kepada dirinya atau seseorang tanpa nilai-nilai tadi itu dilanggar. Baik tentunya nilai-nilai yang berhubungan dengan agama, karena agama sudah mengatur nilai itu secara keseluruhannya seperti itu. Nah, inilah yang yang saya dapatkan beberapa kali gitu kan dalam perjalanan katakanlah saya berkecimpung dalam dunia kesehatan Islam seperti ini. Bahwa ternyata memang kaitan dari jiwa atau mental itu nanti balik-baliknya adalah kepada kepada raga seseorang. Jadi sehat dan sakitnya raga seseorang itu sebagaimana yang tadi Nabi SAW jelaskan, bahwa dalam hati manusia terdapat segumpal daging, jika dia baik, baiklah semua, jika dia rusak, rusaklah semua, maka hatinya tadilah panglima bagi seluruh tentaranya berupa anggota tubuhnya. Ya, dan pengendalian ini tidak lepas dari kekuatan iman yang Allah berikan kepadanya, hidayah atau taufik Allah berikan melalui ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tadi ya, kembali pada konsep bahwa ketenangan tadi ya, anzala ya, itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak akan bisa didapatkan ketenangan untuk kepada jiwa, hati dan mental seseorang tadi itu kecuali ketenangan yang diberikan oleh Allah atas keimanannya dia. Sebagaimana kisah seorang sahabat yang bernama Abdullah ya radhiyallahu anhu, yang pernah disebut dalam sebuah riwayat ya, sahabat tersebut ya sedang makan ya. Lalu akhirnya ada salah seorang yang memberikan kabar kepadanya dan mendatanginya, yang mengatakan pada sahabat tadi, ya Abdullah, anakmu mati. Lalu akan terjadi Bapak Ibu sekalian, yang terjadi Abdullah yang saat itu sedang makan mengucapkan dan berhenti makan sebentar, lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un katanya. Lalu subhanallah Bapak Ibu sekalian, setelah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia makan lagi. Ini yang ngasih kabar kurang kurang senang gitu kan dengan kurang reaktifnya orang tadi, ya mungkin gitu, mungkin bahasa kita. Dan subhanallah akhirnya dia mengatakan, ini kenapa ente tenang-tenang saja gitu loh, karena bahasa kita gitu. Ini anakmu mati, dibunuh orang, kau tenang-tenang saja. Lalu Abdullah mengucapkan kalimat yang tentunya kalimat ini adalah kalimat yang berlandaskan keimanan atau akidah yang kokoh. Dia mengatakan kita adalah kaum yang meyakini suatu takdir, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Anakku meninggal atau mati, ini sudah ditakdirkan oleh Allah dan tidak akan bisa dimajukan atau dimundurkan. Ya, maka aku akan mengurusnya nanti. Sedangkan sekarang aku sedang makan, aku akan selesaikan makanku ini, setelahnya baru nanti aku akan mengurus jenazah anakku. Ya, ya enggak gerusak-gerusu, ya enggak enggak heboh-hebohan kayak zaman sekarang gitu kan. Yang begitu banyak orang ketakutan bahkan dengan urusan virus ini saja. Misalkan ya akhirnya kita semua bisa menilai kadar iman dan imun kita ya. Jadi virus ini menjadikan sebuah katakanlah ajang ujian kita semua untuk menilai seberapa kuat iman dan imun kita ya. Iman itu nanti kaitannya dengan ikhtiar kita ya, tawakal kita, ikhlas kita, pasrah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan imun kaitannya dengan bagaimana kita menjaga tubuh kita tetap sehat. Ya. Ini semua akan memberikan ketenangan. Jadi kalau kita bicara jiwa tenang, mental tenang, hati tenang, perasaan tenang, hanya bisa didapatkan dari itu semua dengan cara memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya, jadi memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tentunya kita tetap melakukan ikhtiar yang kita perlukan untuk itu. Ya, di berbagai kajian-kajian yang online yang saya kerjakan atau kayak sampaikan juga kepada jamaah ya bahwa sebenarnya ya tidak ada perlu takutkan ya, tidak ada perlu takutkan ya, supaya kita membentuk mental yang tangguh gitu kan, bukan mental atau jiwa yang rapuh, yang kalau mungkin bahasa saya itu kayak kerupuk gitu. Dan mental yang tangguh ini ya hanya lagi-lagi bisa didapatkan dengan keyakinan, keimanan yang kuat, dengan dasar keilmuan yang sudah dijelaskan Allah dalam Al-Quran, disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, juga di kisah di mana ada salah satu pasukan ya, atau mungkin sahabat Rasulullah SAW yang saat itu mendapatkan tugas untuk berperang ya. Lalu dia membawa pasukan ya, saya lupa jumlahnya berapa saat itu, dan dia melewati sebuah hutan ya, akan melewati sebuah hutan. Lalu di hutan tadi Bapak sekalian, jadi pertama ada tepi hutan satu dan dia mau menuju tepi hutan yang kedua ya. Dan disampaikan oleh orang-orang sekitar situ bahwa hutan tersebut adalah hutan yang sangat liar ya, masih banyak hewan-hewan buas ya, masih banyak hewan-hewan yang ya ibarat kata belum bersahabat atau tidak bersahabat dengan manusia. Apa yang terjadi Bapak sekalian, subhanallah ya, akhirnya inilah keimanan. Jadi keimanan itu membentuk jiwa yang tangguh ya, mental yang tangguh, hati yang tenang gitu kan. Akhirnya dia berdiri di depan muka hutan atau tepi hutan yang dia mau masuki. Jadi dan dia di situ mengucapkan, dia bertakbir Allahu Akbar dan disampaikan pada penghuni hutan. Kami adalah tentaranya Allah, kami adalah utusan Rasulullah SAW, dan kami sedang dalam tugas ya agama yang mulia ini ya, untuk, dan dia jelaskan seperti itu kepada penghuni. Nah, subhanallah, dan ini bukan kisah Israiliyat. Dan apa yang terjadi sekarang, tiba-tiba penghuni hutan itu berupa hewan-hewan yang buas itu berjejer gitu, berjejer dan membentuk barisan gitu, membentuk barisan sampai ke ujung hutannya saat yang dia mau masuk atau dia mau keluar gitu kan. Akhirnya dengan pasukannya melewati jajaran-jajaran dari binatang-binatang tadi yang campur aduk gitu, binatang jinak, binatang buas ya, kayak mungkin gajah kan ya relatif jinak lah ya, ada ular, ada harimau segala macam. Sampai dia selesai di pintu sana, maka yang terjadi adalah binatang tadi bubar lagi gitu. Jadi saya baca di sini, masya Allah ya, iman itu luar biasa ya. Sebagaimana jiwa atau imannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu majma'in, yang kita tahu bahwa Umar itu ketika melewati suatu lorong dan di situ ada setan juga melewati itu, maka setan itu akan pindah ya ke lorong yang sebelahnya, katakanlah yang Umar tidak lewat situ. Jadi tidak perlu jiwa yang kuat itu, hati yang tenang itu, dan berbasiskan pada keimanan tadi, itu tentunya didasarkan pada akidah yang kuat. Sebagaimana ada seorang yang pernah meminta tolong pada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang orang tersebut terkena, ada mengabarkan pada beliau ya rahimahullah, bahwa ada orang yang terkena sihir. Lalu Imam Ahmad bukan pergi sana gitu kan, dia cuma mengatakan ya, pukulkan sendalku ini kepada orang tadi gitu kan, orang yang terkena sihir tadi. Jadi subhanallah teman sekalian, itu iman tuh kayak begitu. Jadi jiwanya tangguh, mentalnya tangguh ya, bukan mental kerupuk, hatinya tenang gitu kan, dan semua berbasiskan pada keimanan ya. Termasuk di sini sebenarnya orang-orang yang betul-betul menjaga hatinya, jiwanya ya, perasaannya, emosinya, mentalnya, tidak akan juga mau menjadikan dirinya itu menjadi bulan-bulanannya syaitan dan iblis ya, dalam hal makanan salah satunya. Jadi kalau kita baca ya, kulu mimma razaqakumullah halan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatish syaitan, kata Allah ya, bahwa sebenarnya di situ ada hal yang menarik yang Allah jelaskan. Jadi makan yang halal lagi baik dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Maka ini sebenarnya sebuah sebuah teguran juga buat kita semua, dan penjelasan buat kita semua bahwa dalam makanan yang dimakan oleh seseorang ya, itu ada setan di situ yang bisa nongol kalau seandainya kita tidak menjaga diri kita. Dalam hal mungkin tata cara atau adab dalam makanan saja, misalkan orang yang membaca atau mulai memakan tanpa membaca basmalah, maka dia akan makan bersama syaitan. Itu salah satu bentuknya. Atau orang yang berlebihan dalam urusan makanan misalkan ya, atau juga selain berlebihan
yang dimakan tidak halal, ya, dari sisi sumbernya mungkin, yang dimakan pun kalau tidak baik, ya, dari sisi kesehatannya, dan sudah tidak halal, tidak baik, yang dimakan pun berlebihan. Pasti akan muncul masalah. Jadi jangan berpikir bahwa mental, jiwa, emosi seseorang itu apa tuh namanya tidak ada pengaruh dengan makanan yang dikonsumsi. Ya, ini sebagai mungkin penutup dari kajian ini sebelum kita masuk ke tanya jawab. Gitu kan. Dan itu pernah juga saya dapatkan kisahnya ya, betapa ada seorang wanita ya atau seorang perempuan muslimah gitu yang hidup itu nggak pernah tenang, masalah terus gitu kan. Dan ternyata subhanallah sekalian, wanita tadi ya ternyata harta yang didapatkan tersebut ternyata sumbernya dari sumber yang tidak halal. Ya, nggak tenang, pasti akan Allah berikan masalah terus. Ya, jadi semua ketidakhalalan yang didapatkan oleh seseorang itu baik secara zohirnya, secara fisiknya, ataupun secara secara sifatnya misalkan, maka dia akan memberikan masalah. Sapi, tidak tahu sapi halal secara di sini tidak tahu sapi, tapi ketika sapi tersebut disembelih secara tidak halal, ya maka dia akan menjadi yang haram. Sapi halal, tapi ketika dibeli dengan harta yang haram, maka sapi tadi menjadi haram. Ya, itu yang kita pernah mendengar hadis atau mungkin riwayat di mana Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah diberikan makanan oleh seorang tukang tenung, ya, atau dukun yang bahasa kita. Lalu subhanallah Abu Bakar radhiyallahu anhu makan makanan dan dia nggak tahu tuh makan dari hasil yang haram. Baru ketika masuk ke dalam tenggorokannya, ya si dukun tadi ngasih tahu sama dia, ya dukun tadi ngasih tahu sama dia bahwa makanan yang dia makan tadi didapatkan dari hasil bertenung atau berdukun. Ya, akhirnya Abu Bakar menyolok tenggorokannya untuk mengeluarkan makanan tadi. Masya Allah, ya, sebuah sikap yang luar biasa. Ya. Jadi kalau Anda atau kita mau hidup tenang, jiwanya tenang, hati tenang, mental tenang, dan mental itu bukan mental yang rapuh seperti kerupuk, ya, maka salah satu yang kita harus pastikan adalah berdirilah atau tegaklah di atas ketaatan atau kebaikan yang sudah Allah perintahkan dan jangan dilanggar itu. Ya. Ketika itu dilanggar pasti akan muncul masalah dalam hidupnya. Ya, sebagaimana saya jelaskan dari fitrahnya manusia itu sebenarnya baik. Orang yang sejahat-jahatnya orang yang mungkin dia mungkin merampok, membunuh, mencuri segala macam itu kan pasti tidak ada keinginan agar anaknya bisa seperti dia. Kan seperti itu. Jadi memang jiwanya seseorang itu akan terganggu ya awalnya, tapi ketika mulai terbiasa dengan keburukan atau kejahatan tadi, maka Allah akan tutup hatinya sebagaimana orang kafir yang kita sering mendengar dalam atau membaca dalam surat Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa la sam'ihim wa la absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Ya. Jadi orang-orang kafir tersebut, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartum am lam tunzirhum la yu'minun, kata Allah. Udah dikasih tahu kebenaran masih juga tidak mau tahu. Sudah dipaparkan kebenaran ya masih juga tidak mau mengikutinya. Ya, itu yang dalam surat Al-Fatihah yang saya baca, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang durhaka dan bukan orang-orang yang sesat. Durhaka itu orang Yahudi, sesat itu orang-orang Nasrani, seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, hal-hal seperti inilah yang sangat perlu ya kita perhatikan ya untuk memberikan atau mendapatkan ketenangan ya. Harta ya, ketaatan ya, keikhlasan kepada Allah ya, pasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah sakinah tadi akan Allah berikan. Itu sebabnya Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan beberapa ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang merupakan ayat-ayat yang memberikan ketenangan pada diri seseorang ketika dibaca terus menerus ya. Mungkin bahasanya itu ayat-ayat ruqyah lah ya bahasa kita. Salah satunya adalah ayat yang ada pada surat Al-Fat tadi, wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa lillahi junudu samawati wal ardi wallahu alimun hakim. Seperti itu. Jadi ya lagi-lagi ya saya sampaikan kalau jadi ini keterkaitan antara raga jiwa ya atau hati seorang itu sangat erat ya. Jadi kalau ada di situ blokadenya atau blokirannya, maka pasti akan muncul masalah khususnya ya.
Dan kata kuncinya memang letaknya dari bagaimana hati itu selalu terjaga. Iman itu terlalu terjaga, nafsunya terus ditundukkan oleh iman dan akalnya, gitu kan. Kalau imannya tidak mampu menundukkan hawa nafsunya, maka dia lebih rendah dari binatang. Kata Allah kan gitu. Orang-orang yang tidak mampu menundukkan nafsunya, ya termasuk akalnya pun harus ditundukkan oleh iman, karena akal sendiri baru bisa disebut akal yang apa tuh namanya, berpikir ya tentang tanda-tanda kebesaran Allah kalau sana itu didasari oleh keimanannya. Keimanan itu sesuatu atau sesuatu yang gampang ya, gampang hilang. Maksudnya bukan hilang kita menjadi orang-orang yang nggak percaya sama Allah, bukan, tapi keyakinan kita. Ya, itu sebabnya kan kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau dianjurkan Nabi kita SAW untuk membaca doa ya, untuk menguatkan hati kita, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, Allah yang musyrifal qulub sorif qulubana ala taatik, atau doa untuk menjaga hati kita dalam ketaatan atau ketakwaan kepada Allah, yaitu doa Allahumma atina fi taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, ya, atau mungkin doa Allahumma aslih li qalbi, ya Allah perbaharilah hatiku, ya karena dia sosok yang sangat gampang berubah, ya maka kita menjaga itu, ya, dan ketika dia bermasalah Bapak Ibu sekalian, maka pasti akan ada efek imbasnya. Itu sebabnya kita pernah tahu ya, mulai 10 ya, dia pernah tahu bahwa Nabi Muhammad SAW yang pernah disebutkan bahwa ketika anak atau putra beliau SAW itu meninggal dunia, ya Nabi kan menangis ya, Ibrahim. Waktu putra beliau Ibrahim meninggal, maka Nabi menangis, dan para sahabat menanyakan kepada beliau SAW, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Ya itulah bentuk kesedihan dan kasih sayang, ya. Tapi kata Nabi ada kalimat yang beliau ucapkan setelah itu, ya. Namun ya kita tidak mengucapkan, ya meskipun sedih, ya meskipun katakanlah seorang itu marah atau apapun ya, dalam kondisi hati tidak tenang, maka imannya yang menjaga dia dari mengucapkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi itu yang harus kita jaga. Jadi tadi ya mungkin kesimpulan akhir sebelum mungkin ada, kalau ada yang mau bertanya nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Jiwa ya, mental ya, hati seorang itu ya semua terkait ya, sangat terkait, dan bahkan raga seorang itu sangat terkait dengan kemampuan iman seorang itu dalam menjaganya, atau mungkin kemampuan seorang dalam menjaga imannya. Ya. Jadi kata kunci di situ. Baru nanti ketenangan itu akan didapatkan. Ketangguhan itu pun ya tadi mungkin kita bahas jiwa, mental ya, itu akan didapatkan kalau seandainya imannya terjaga. Pertanyaannya, iman itu terjaga dengan cara apa? Ya sudah tahu ya. Kita sudah tahu bahwa ya terjaga dengan ketakwaan. Ya. Yang mungkin bahasa kita seumum yang kita pahami selama ini adalah meninggalkan yang dilarang Allah, melakukan yang diperintahkan Allah. Itu standar imannya, bahasa iman kayak begitu. Meskipun ya para sahabat tidak memberikan pemahaman sebatas itu saja, ya. Kata Umar radhiyallahu anhu pernah sebut dalam sebuah asar ya, bahwa takwa itu adalah ketika engkau melewati duri-duri ya, atau jalan yang penuh duri, lalu engkau mengambil jalanan atau bagian dari jalanan tadi yang tidak ada durinya, itulah takwa, atau berhati-hati. Berhati-hati dalam kehidupan, ya. Tidak hanya sekedar meninggalkan yang haram, tapi hal-hal yang syubhat pun yang ada pada hadis tadi pun ditinggalkan. Karena ini nanti kaitannya dengan jiwanya, ya, emosinya, ya, termasuk mentalnya juga akan bermasalah ketika dia melakukan suatu kemungkaran atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga kita diperintahkan terus ya oleh Nabi kita alaihissalam untuk memberikan atau menjaga hati tadi, untuk mendidik hati kita ya untuk terus berada dalam ketenangan ya, kerinduan kepada Rabb-nya ya, ketegaran ya dalam menghadapi keadaan-keadaan apapun ya. Contoh mungkin bicara tentang ujian ya, atau mungkin keadaan seorang mukmin yang Nabi SAW sampaikan, yang hadis ini sering kita dengar bahwa urusan seorang mukmin itu ajibnya luar biasa, katanya kurang lebih seperti itu. Nabi berkata atau Nabi bersabda, ketika dia dapat nikmat dia bersabar, ketika dia dapat ujian dia bersyukur, dua-duanya sama saja buatnya gitu. Ya, tapi untuk mengucapkan alhamdulillah untuk suatu ujian atau musibah itu membutuhkan iman, sekalian. Maka memanfaatkan waktu ketika luang untuk menguatkan iman kita, memanfaatkan waktu ketika lagi senggang untuk terus mengecas hati kita, jiwa kita, iman kita.
Sehingga nanti ketika saatnya kita ya apa mendapatkan atau diberi cobaan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah punya jawaban atau sudah punya kekuatan atau sudah punya senjata menghadapi itu semua. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa diterapkan, dan semoga Allah jaga Bapak Ibu semua imannya, hatinya, jiwanya untuk terus menjadi orang-orang yang berada dalam kebaikan, yang meninggalkan kemungkaran, yang punya hati yang tenang, jiwa yang tenang, mental yang tangguh, mental yang kokoh gitu kan, yang semuanya berlandaskan dari keimanan atau keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian guys, saya kembali lagi pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali materi yang telah disampaikan oleh dokter. Ini saya menggarisbawahi sesuatu yang sangat menarik nih dok. Yang tadi dokter sampaikan bahwa hati adalah panglima kesehatan jiwa dan raga. Nah, memang kita tahu kalau hati itu secara biologis kan tugasnya menawar racun ya dok. Segala racun-racun dari makanan yang masuk, ternyata dari secara rohani juga hati harus kita jaga. Jadi kita jaga hati secara biologis dan jaga hati secara rohani dari berbagai penyakit dan hal-hal yang berlawanan dengan fitrahnya hati, yaitu hal-hal yang berlawanan dengan kebaikan, yang berlawanan dari perintah Allah. Nah, ini mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ini mungkin yang pertama bertanya saya dulu nih dok. Izin dok, jadi kita kadang-kadang tahu kalau misalnya mie instan itu tidak baik untuk kesehatan, tapi kita tetap ada keinginan untuk memakannya. Nah, ini bagaimana caranya mengontrol diri nih dok? Nah, kadang-kadang atau ini ya misalnya es, ada saya misalnya tidak tahan dengan es. Saya tapi ada satu waktu saya ingin sekali makan es. Nah, begitu udah makan es, ternyata memang akhirnya batuk. Saya nyesel, wah saya besok nggak mau lagi makan es gitu. Nah, begitu sembuh, beberapa waktu kemudian saya pengen lagi makan es. Nah, ini bagaimana tips-tipsnya dok? Ini kan kita sudah tahu itu tidak baik, tapi kita tidak bisa menahan diri untuk tidak mengkonsumsinya. Nah, ini mungkin ada sesuatu yang bisa dokter sampaikan ke saya dok untuk menanggulangi ini dok. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan bagus nih, karena memang banyak dialami oleh banyak orang gitu ya. Jadi gini, Mas MC atau Akang MC. Antum namanya siapa? Novan dok. Novan. Oh baik, Kang Novan ya. Jadi gini, misalkan ya, atau mungkin saya sudah, insya Allah berbaik sangka, misalkan Kang Novan sudah merasakan nikmatnya, misalkan membaca Al-Quran, misalkan lah. Membaca Al-Quran itu nikmatnya luar biasa. Ya. Dengan mungkin iramanya, tajwidnya, segala macam ya, tadaburnya, akhirnya ketika membaca Quran tersebut, mungkin berlinangan air mata, yang merasakan dosa-dosa seterusnya. Kenikmatannya sudah dirasakan. Jadi sama juga dalam hati ya, hati itu, ini sebelum kita bahas nanti ininya ya, hati itu juga sama. Jadi kalau kita bicara tadi tilawah Quran tadi kan, maka itu kan sebenarnya nutrisi hati gitu kan, nutrisi jiwa, ya. Nutrisi buat iman kita gitu kan. Kita baru senang atau baru bisa melakukan itu atau merasakan itu kalau saat ini kita sudah menikmatinya ya. Nah, tadi ceritanya tentang bagaimana ketika ada keinginan ya, keinginan untuk makan tadi mie instan misalkan ya, mungkin kalau di daerah Bandung mungkin ya kali ya, cilok, cireng, seblak gitulah misalkan lah gitu ya, yang lebih merakyat gitu ya. Nah, maka sebenarnya sama kayak itu ya, kenapa orang terus menerus merasakan kenikmatan di situ, pengen lagi karena dia merasakan kenikmatan. Lah terus gimana, apa mau di stop kenikmatan? Nggak usah, biarin aja ya, tapi tutup dengan kenikmatan yang lain gitu, yang lebih tinggi nikmatnya ya, dengan cara membiasakan makan sehat ya, kemudian minum sehat, sehingga akhirnya di kenikmatan lain ini juga dirasakan yang jauh lebih
buat dia tuh lebih enak, lebih kenikmatan tadi itu lebih menyenangkan untuk dia daripada sekedar kenikmatan dari makan mie instan misalkan kayak begitu. Jadi harus diciptakan lagi. Dan yang kedua ya, ketika biasanya ini yang saya dapatkan ya, masalahnya itu ada gini, kenikmatan ini katakan kenikmatan mie instan ya, maaf ya, misalkan ya. Nah, ini ciptakan kenikmatan yang lain, misalkan kenikmatan misalkan makan karedok, misalkan kenikmatan makan rujak atau makan makanan sehat yang lain lah, gitu kan bisa didapatkan. Nah, ini yang nggak ada, akhirnya terjebak di sini terus gitu loh. Yang pertama. Lalu artinya apa? Sarana prasarana untuk menciptakan kenikmatan ini itu dihilangin. Artinya ya dipaksain jangan beli mie instan misalkan di rumah. Ya, atau misalnya nggak sehat gitu kan. Dan bertemulah dengan orang-orang yang hobinya nggak makan mie instan misalkan. Itu kan juga bisa tuh, yang hobinya makan karedok misalkan, kan bisa tuh. Jadi kita harus mengatur gitu loh. Ya, kalau nggak tuh begitu terus ya, nggak boro-boro mencapai kenikmatan makan sehat tadi, yang punya makan nasi ini terus menerus diituin orang, bahkan iman saja kata Nabi SAW. Nabi kan pernah bilang iman seseorang itu bergantung dengan siapa dia bergaul loh. Urusan iman, apalagi urusan mie instan gitu loh. Artinya mau tidak mau, suka tidak suka harus dipaksain mencari yang lain gitu loh, yang kenikmatan yang lain yang lebih baik ya, lebih tidak menyiksa diri. Dan kalau nanti kenikmatan yang di atas sudah dirasakan, maka ini udah bukan nikmat lagi, jadi neraka buat dia. Coba aja. Ya, saya kemarin bertemu dengan salah satu ustadz lah gitu kan. Terus saya bilang, Ustadz begini saya bilang gitu. Akhirnya dia mulai tuh ikutin saran saya, nggak makan ini, nggak makan yang nggak sehat-sehat gitu kan. Akhirnya dia sempat cheating ya, teman-teman sekalian, cheating, dan akhirnya langsung dia ngerasain lehernya sakit, badannya nggak enak gitu. Nah itu yang kita kejar. Jadi kenikmatan semu tadi itu ya, subhanallah, dari mie instan tadi itu misalkan ya, itu berubah menjadi tanda kutip neraka buat dia. Nah gitu loh maksudnya. Jadi kenikmatan yang sebenarnya bukan kenikmatan atau masalah tadi itu bisa dihilangkan dengan kita menciptakan kenikmatan yang lain, dan akhirnya kita baru sadar, oh ini bukan nikmat tapi ini masalah gitu loh. Contoh kayak sekarang, apa dokter nggak makan mie instan? Saya makan mie instan, tapi nggak mie instan biasa. Saya punya mie instan yang buat saya kalau masuk ke badan tuh relatif aman dan tubuh saya nggak nolak gitu loh. Saya punya. Akhirnya kita mencari solusi kan, nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman di Bea Cukai Bandung itu kan lagi istirahat, ayo kita itu tuh ke cilok itu enak banget gitu kan. Lalu sampaikan padanya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kayak guyonannya gitu kan. Kan godaan tuh setan, bukan teman kita tuh setan, bukan kan, bisikan gitu kayak gitu kan. Ayo kita ngebakso di situ, itu enak banget. Waktu dilihat micinnya 1 sendok gitu kan, pantes enak lah gitu loh. Akhirnya jadi apa tuh namanya? Singkatan saya itu GBCV. V-nya begini. Generasi Bea Cukai Vaksin. Gitu kan. Isi otaknya kebanyakan dengan matching aja gitu kan. Akhirnya setelah susah mikir gitu loh. Susah mikir, ngantukan mulu, masuk kantor pagi-pagi ngantuk, siang ngantuk, sore ngantuk. Terus kapan kerjanya gitu loh. Kebanyakan makanan nggak sehat. Akhirnya tadi kenikmatan tadi berubah ya. Jadi kurang lebih itu mungkin Kang Novan ya. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran, dan itu harus dipaksakan. Ya, sebagaimana mungkin orang yang sudah terbiasa misalkan untuk tahajud ya, atau sholat malam misalkan, kalau dia ketinggalan kan rasanya nyesel banget gitu loh, karena dia sudah merasakan kenikmatannya. Sama juga orang-orang yang sudah biasa hidup sehat, ketika dia cheating oke, cheating sekali-sekali oke lah, tapi kalau cheating berulang namanya doyan gitu loh, itu bukan cheating namanya ya, gitulah. Allah. Siap, jazakallah. Baik, mungkin kita langsung masuk ke penanya lainnya. Di Slido sudah ada masuk pertanyaan. Ini dari Bu Mirna Nurdini. Mungkin Bu Mirna bisa langsung bertanya kepada Dr. Zaidul Akbar. Bu Mirna, silakan di unmute. Baik, hatur nuhun Kang Novan. Assalamualaikum, Dok. Atau Ustadz saya panggil. Jadi kagok nih. Ustadz dan dokter. Oke, mangga. Gini Dok, ini mungkin agak sedikit melenceng atau tapi bisa dikait-kaitkan deh. Putra saya kebetulan sudah 7 tahun divonis autoimun. 4 tahun
tahun terakhir kami berobat, dan 1 tahun terakhir itu cukup intensif karena kondisinya menurun terus. Sejauh ini memang baru upaya medis yang kita lakukan untuk mendapatkan remisi. Yang kami inginkan adalah mendapatkan remisi supaya dia nggak kambuh terus. Nah, di awal kemudian diberikan dosis, sebetulnya hanya 1/4 dosis dari yang seharusnya. Tetapi kemudian ada keluhan-keluhan lain juga, seperti kandungan vitamin D di dalam darahnya yang rendah, angka astonya selalu tinggi, infeksi streptokokusnya selalu ada. Kemudian, nah, dengan dosis yang 1/4 itu ternyata itu agak menurunkan kinerja ginjalnya sampai ke stadium 2. Akhirnya dosis diturunkan lagi menjadi 1/8. Kita masih belum tahu nih, kebetulan baru hari ini hasil labnya kreatininnya masih naik lagi atau enggak. Nah, di masa pandemi konon katanya mungkin bagi kondisi penderita autoimun, peningkatan imun ini sesuatu yang kalau mau dibilang jadi kontradiktif ya. Ketika imunnya meningkat, dia memang terhindari virus atau bakteri dari luar. Tetapi kemudian di sisi lain, ketika imunnya meningkat juga dia akan menyerang dirinya sendiri. Nah, kebetulan saya sudah ke 3 atau 4 dokter, ya rata-rata kemudian anaknya stres enggak sih Bu? Sejauh yang saya lihat sebetulnya dia tidak stres. Pengobatan yang lainnya, entahlah mungkin itu dari sisi mental atau apapun, yang barangkali harusnya sangat bisa membantu, karena anak saya masih umur 21 tahun Dok ya, masih seperti itulah. Ketika dosis diturunkan itu kondisinya memburuk lagi, jadi tidak membaik mengarah remisi. Nah, kira-kira apa sih Dok yang harus kami lakukan, baik dari sisi medis maupun dari sisi rohani? Mungkin itu Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya baik, tentunya yang pertama kita berdoa dan minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan ya, mengembalikan kembali kesehatan putranya Ibu ya, yang mudah-mudahan itu bisa disembuhkan dengan cara yang mudah ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini problemnya banyak, jadi kalau saya ceritakan di sini mungkin tidak akan habis di sesi ini, tapi saya kira mungkin nanti Ibu mungkin nanti bisa berikan nomornya Ibu ya ke tim saya nanti untuk nanti saya follow up untuk kira-kira apa, karena ini perjalanan anak sampai terjadi seperti itu dimulai dari saat dia dalam kandungan ya, maka ada sesuatu yang perlu dibereskan nanti di situ. Jadi kalau hari ini judul kita pembinaan mental, maka di situ nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang ini cenderung private yang harus saya tanyakan kepada Ibu. Yang baru nanti kita membahas tentang raganya, gitu kan. Nanti mungkin tim saya itu namanya Mas Randy. Nanti Ibu mungkin bisa kasih nomor ke beliau nanti atau ke panitia acara ini nanti untuk saya nanti follow up ya. Jadi kita bisa kontak-kontakan nanti supaya nanti ada solusi untuk anak Ibu. Tapi untuk sementara ini mungkin saran saya sih ya, dan ini tidak tahu Ibu bisa dapatkan atau tidak ya. Salah satu penyebab dari autoimun itu adalah ketakseimbangan mikrobiom atau mikroflora yang ada pada perut ya, sehingga dalam konteks ini ya, itu makanan memang perlu sangat dijaga ya, makanan ya, terutama makanan-makanan yang olahan, makanan-makanan yang mengandung logam berat. Saya kira mungkin sudah tahu lah Ibu ya, dan ditambahkan lagi ya, intinya sih kalau misalkan sayur atau buah berikan yang organik pada anak. Yang pertama. Yang kedua ada satu imunomodulator yang sangat baik sebenarnya bisa Ibu berikan, yaitu
habatus sauda. Ya, sauda itu imunomodulator. Dia bukan, tadi kan ada imunomodulator, memodulasi, ada namanya imunosimulator. Stimulator itu mengangkat, meningkatkan. Kalau habatus sauda itu yang saya pahami adalah imunomodulator, dia mengatur imun. Nah sekarang kan imunitas dia kan ngaco nih, lagi bermasalah gitu kan. Jadi di medis memang solusinya seperti itu, terutama dikasih steroid yang saya tahu kan, pasti dikasih steroid tuh. Ya, untuk menekan respon imun tadi gitu kan. Sedangkan steroid itu kita tahu lagi efek samping yang muncul tuh banyak. Ya, dan ibumu sudah baca mungkin ya. Maka dan memang di sana solusi yang ada tuh tidak banyak ya. Maka nanti salah satu yang kita harus pikirkan adalah bagaimana memodulasi lagi imunnya. Jadi saya jelaskan tentang habatus sauda sebagai salah satu modulasi imun. Kemudian madu juga bisa ibu berikan kepada anak ibu ya. Kemudian kurma-kurma, terutama kurma ajwa ya, kurma ajwa yang organik itu juga nanti ibu bisa berikan ya kepada putra ibu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah air zam-zam. Air zam-zam ya, itu coba mulai rutin kan diberikan kepada anak ya, putra ibu tadi. Karena kita tahu zam-zam itu kan 5 syuribah sesuai dengan apa yang kita niatkan kata Nabi SAW ya. Nah yang mungkin ini untuk sementara dulu sih ya. Nanti mungkin detail nanti saya akan jelaskan setelah ibu nanti kasih nomor ya. Dan yang paling penting juga adalah memperbaiki umat-umat yang ada dalam perutnya, yaitu bakterinya. Artinya ibu harus memberikan kepada putra ibu probiotik. Ya, probiotik banyak sih merek-merek yang ada, nanti mungkin bisa saya sarankan, tapi nanti mungkin ini harus dipantau terus ya sampai betul-betul terjadi perbaikan. Ya. Karena autoimun itu bisa disembuhkan, jadi jangan khawatir. Insya Allah bisa disembuhkan. Ya karena di dunia pengobatan sekarang terbatasnya di situ gitu kan, kita nggak perlu salahkan gitu kan, tapi sebenarnya di sisi lain yang saya pahami itu solusi yang bisa didapatkan itu juga tidak sulit gitu lah, insyaallah. Sementara itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan, nanti mungkin silakan koordinasi dengan panitia untuk nanti saya komunikasi dengan Ibu. Allahumma. Baik, hatur nuhun Dok. Ya. Baik, terima kasih Dok atas jawabannya. Ini masih ada yang mau bertanya? Boleh teman-teman silakan untuk raise hand. Sambil menunggu saya bacakan pertanyaan yang masuk melalui Slido. Dok, bagaimana menyinkronkan antara kinerja otak dan hati? Karena menurut saya kecemasan timbul ketika pikiran negatif muncul di kepala. Nah ini gimana nih Dok cara menyinkronkan antara kinerja otak dan hati? Iya, jawabannya sebenarnya ada pada ayat dalam surat Ali Imran yang kita sering baca itu kan, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar ayatil ulil albab allazina yazkurullah qiyaman wa qu'udan wa junuban wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azab. Jadi hati itu Bapak sekalian ya akan terus ya kalau kita jadikan dia dalam kesibukan ya, sebagaimana ayat tadi ya yang Allah di situ jelaskan bahwa orang-orang ya yang berdiri duduk ya untuk memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi alam semesta ini ya sambil berkata Rabbana ma khalaqta hadza batila, maka subhanallah Bapak sekalian orang itu akan sibuk dalam kebaikan. Nggak sempat lagi mikir yang negatif. Jadi sebenarnya muncul yang negatif itu apa? Celahnya kita buka. Dan setan itu, jadi kalau sering saya sampaikan atau pernah saya sampaikan juga, makhluk yang paling paham diri kita, paling paham saya, Jirul Akbar, paling paham Kang Novan, dan paling paham teman-teman namanya setan. Karena dia sudah sejak zaman Nabi Adam tahu kelemahannya manusia, gitu loh. Jadi kelemahannya Mas Adam, Kang Adam dia tahu, kelemahan saya dia tahu. Maka kelemahan kita itu kita tutupi dengan apa? Dengan keimanan, ya, dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia kan makhluk yang lemah sebenarnya. Ya, jadi bisikan atau pikiran-pikiran itu muncul gara-gara apa? Gara-gara itu tadi ya, kita membiarkan celah. Maka tadi ya, sibukkan diri. Jadi kalau ditanya apa caranya? Sibukkan dalam ketaatan. Contoh mungkin
Ada orang yang terlepas kayak tidak mau bahas masalah perdebatan musik haram atau bukan. Tapi kalau seandainya nih kita diberi pilihan misalkan mendengarkan musik 5 jam sama mendengarkan Al-Quran 5 jam gitu kan, ya harusnya kita pilih Al-Quran 5 jam gitu loh. Harusnya. Kan gitu. Ya. Tapi kan tadi orang tahu, setan tuh tahu nih si manusia satu ini, si fulan atau fulana ini lemahnya dia kalau dia disibukkan dalam hal seperti itu. Ya, lagwal hadis kata bahasa Quran itu kan. Jadi perkataan tidak bermanfaat misalkan gitu loh. Nah itu, jadi saya katakan ini yang di sinilah kita menutup celahnya. Jadi jangan sampai ada celah itu dengan cara apa? Iman, ya kita sibukkan di mungkin di handphone mungkin misalkan handphonenya misalkanlah ada musik-musik yang tidak penting yang cuman ya gitu-gitu doang lah. Ya lebih baik handphonenya diisi dengan mungkin kajian-kajian misalkan, atau handphonenya diisi dengan murotal misalkan. Jadi ada kesempatan tuh nggak ada. Jadi mau buat ketika muncul keinginan atau setan itu membisikin tuh dengar tuh musik yang melo-melo tuh gitu kan, yang membuat hatimu tersentuh gitu kan. Nah kita nggak ada kesempatan untuk itu gitu karena kontoh di handphone adanya kajian dan murotal yang membuat kita haru misalkan atau tersentuh atau tergetar hati kita gitu. Nah itu mungkin. Dan ini pembinaan. Jadi kalau judul hari ini kan pembinaan mental, itu kan bukan 1 hari 2 hari gitu loh. Jadi titik yang kita mau capai di satu titik itu kan pembinaan dari sekian tahun. Ya mental yang Rasulullah bina kepada para sahabat dan jiwa yang Rasulullah bina pada para sahabat itu kan bukan mental sehari 2 hari. Ketika mereka menaklukkan Mekah dalam Fathu Mekah itu, ya itu kan bukan cuma persiapan 1-2 hari, itu sudah lama dipersiapkan oleh Nabi SAW. Sehingga waktu datang ke Mekah itu, orang Mekah itu udah ketakutan duluan karena akidah tauhid dan mental mereka itu sudah mental yang ibarat kata lebih besar daripada raganya mereka. Jiwa mereka itu, ruh mereka itu lebih besar daripada raga mereka. Itu yang Nabi jelaskan, atau mungkin bahasa Nabi itu kan kekuatan sahabat itu kan satu sahabat bisa melawan berapa orang gitu loh. Seperti itu. Kan emang udah terbina dari awal. Dan ini memang nggak bisa sekali 2 hari. Makanya tadi lingkungan kita, ya sarana prasarana kita, ya itu kalau ada yang sifatnya bisa melemahkan atau membuat kita malah justru jadi jatuh, maka tutup celah tadi dan lawan, harus dilawan. Ya, zikir pagi petang jangan tinggal misalkan, ya membasahi lisan dengan zikir, membaca Quran, ya menyibukkan diri dalam kebaikan atau ketaatan atau mungkin menolong orang lain. Itu ya seperti itulah. Sehingga akhirnya nggak ada ruang untuk hal-hal seperti itu. Dan kalau udah kayak begitu, Bapak Ibu sekalian, orang yang hatinya tenang, jiwanya tenang, mentalnya sehat, imannya terjaga, itu pasti cerdas. Yakinlah kata. Karena para sahabat itu. Jadi kalau saya tanya nih ke Kang Novan, saya tanya nih sedikit saja biar kita tahu ya bagaimana kita selama ini tuh dipengaruhi oleh hal-hal yang sebenarnya nggak benar-benar aman gitu kan. Siapa manusia yang paling pintar di dunia kita ketahui selama ini? Jawabannya apa? Kalau di luaran sih, kalau nggak salah Albert Einstein ya. Sekarang saya tanya deh. Kalau di luar. Ini kan bener kan? Nah, sekarang saya tanya. Kita nggak usah ngomong yang gitu deh. Kira-kira menurut Mas Novan atau Kang Novan, lebih pintar mana Albert Einstein sama Imam Syafi'i? Oh. Imam Syafi'i umur 8 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Coba. Dan dia menghafal puluhan ribu hadis beserta matanya, rawinya, sanadnya, dia bisa ketahui nih mana yang doib, mana yang maudhu, mana yang sahih. Coba bayangkan kalau mungkin kalau Imam Syafi'i itu dites pakai alat IQ, putus itu alat. Nggak bisa ngetes. Gitu loh. Iya kan? Subhanallah loh. Dan kunci-kunci dari itu kan kunci dari menghafal seperti para sahabat-sahabat zaman dulu kan emang ketekunan atau ketakwaan atau ketaatan mereka pada Allah. Bayangkan kita pernah sering banget kita dengar Imam Syafi'i yang lewat satu pasar lewat doang gitu kan 1 juz hilang gitu Allah kan. Itu maksud tadi. Masuk pasar gitu. Tempat yang Allah paling nggak suka kata Allah kan. Seperti itu. Jadi kembali ke pertanyaan tadi. Jadi kalau kita mau judulnya mau pintar, mau tenang, mau jiwa yang bagus, hati yang bagus ya balik-baliknya harus pertama tutup celah-celah untuk itu dan kuatkan sarana prasarana bisa menguatkan itu. Itu mungkin Allah alam.
Ya, baik, terima kasih dok. Mungkin satu pertanyaan lagi masih bisa dok? Satu pertanyaan terakhir. Ya, Oke, kepada Mbak Korotul Ayun, boleh Mbak disebutkan sekalian asal kantornya? Silakan di unmute. Halo, Assalamualaikum dok. Shalom. Nama saya Ayun, saya 23 tahun dan saya dari kantor Marunda. Mohon izin bertanya dok, bagaimana pendapat dokter mengenai orang yang pergi ke psikiater? Jujur, saya konsultasi ke psikiater karena saya punya masalah pribadi dan itu ada efek ke badan, jadi saya tiap memikirkan masalah itu, saya mual setiap saat. Dan itu mualnya bisa berkali-kali dan sampai mengganggu. Itu sampai berbulan-bulan saya kayak gitu, terus udah sempat ke dokter umum, dokter penyakit dalam, medical check up, semuanya hasilnya normal, akhirnya saya dirujuk ke psikiater. Dan di psikiater itu, Kasih obat. saya merasa lebih baik ya, belum sampai tahap sembuh ini, tapi udah merasa lebih baik gitu. Menurut pendapat dokter, itu apakah karena memang kurang iman atau gimana gitu? Dan gimana cara menanggapi orang yang kan psikiater itu kan masih punya image yang kurang baik gitu ya di mata orang awam, karena dianggapnya orang yang ke psikiater itu gila gitu. Ya. Ya. Maaf, boleh tahu nggak Ibu atau Mbak ini di sana dikasih obat? Iya, saya minum obat. Obatnya obat psikiater atau bukan? Atau obat umum saja, misalkan obat buat mual gitu, atau obat yang sifatnya psikotropika yang menenangkan otak? Kalau saya searching di internet, psikotropika ya, mengandung itu. Jadi obatnya racikan gitu dok. Ada tiga komponen gitu, terus diracik gitu. Saya tidak akan saya tidak akan komentari Ibu ke sana benar atau tidak. Itu hak Ibu ya, atau hak Mbak dalam hal ini. Tapi yang saya lebih komentari adalah sebenarnya masalah kejiwaan kita ya, atau mungkin masalah kita berhubungan dengan psikologis kita itu, yang mampu menyelesaikan itu adalah kita sendiri dari iman kita sebenarnya. Dan saya tidak mengatakan bahwa imannya Ibu ya atau Mbak lemah atau kurang atau bukan, saya tidak tahu dan saya tidak mau tahu itu gitu kan. Yang lebih saya tekankan adalah bagaimana kita mencari solusi tentang itu. Nah begini contohnya ya. Ada suatu kisah ya, di mana ada seorang perempuan ya, dia kena tumor hidung ya. Tumor hidung ini terjadi cukup lama dan maaf sampai bau gitu kan. Lalu ini kisah diceritakan oleh guru saya ya, bukan pasien saya, dan dia ceritakan itu. Lalu tiba-tiba setelah dia diobatin itu keadaannya membaik, dikasih herbal apa segala macam gitu kan, membaik. Tapi tiba-tiba tumor tadi mulai mengeluarkan cairan yang tidak berbau sedap, berbau sedap. Lalu akhirnya sang guru saya tadi menanyakan ya kepada beliau, ini ada apa kamu? Karena pengobatan saya harusnya itu sudah banyak menyelesaikan masalah, cuman kenapa kamu kayak begini gitu loh. Nah akhirnya digali, itu ternyata si ibu itu atau si mbak tadi itu ternyata ada masalah dengan ibunya. Jadi waktu dia kecil itu ternyata itu ada kebiasaan di salah satu suku lah ya, itu dia dititipkan kepada keluarga yang lain, dan memang saat itu dititipkan bukan karena apa-apa, tapi karena keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan ya. Dan ternyata dia dititipkan kepada keluarga yang lain, dan itu dia nggak terima. Jadi sejak dia dititipkan itu dia nggak terima, dan itulah yang menjadi beban dalam jiwa dia. Dan akhirnya bahkan sampai menyebabkan kanker. Jadi solusi dari saat itu guru saya tersebut apa kepada wanita tadi? Dia bilang, ya Anda harus memaafkan ibu Anda.
Anda harus maafkan ibu Anda, dan Anda harus sebut namanya dan sampaikan pada Tuhan, kebetulan dia bukan Muslim gitu kan, bahwa ya Tuhan gitu kan, saya memaafkan ibu saya karena Engkau gitu kan, dan ikhlas gitu macam. Ya. Dan ternyata ibunya sudah mati. Ya, ibunya sudah meninggal. Akhirnya apa yang dia kerjakan? Ya, pergi ke kuburannya, datang ke kuburannya. Ya, di depan kuburan tadi Anda harus sampaikan itu bahwa Anda menerima dan memaafkan ya perlakuan yang Anda terima atau Anda dapatkan dulu waktu kecil. Setelah itu dia nggak berobat lagi. Ya, tapi ini kejadiannya akan seperti itu. Ya, kalau saya tidak mendoakan ya, tapi kalau Mbak Kurota Ayun dalam hal ini katakanlah tidak melakukan itu, maka sampai kalau mungkin orang Malaysia bilang itu dia masa, ya, sampai kapan juga Anda akan bergantung pada obat. Ya, artinya Anda harus melepaskan emosi itu. Contoh mungkin maaf, misalkan ada orang yang ngomongin Anda, misalkan Anda nggak terima dengan itu, udah katakan sama Allah, saya maafkan dia. Saya maafkan karena Engkau. Jadi balik-baliknya kuncinya kepada keimanan, keikhlasan kita, kepasrahan kita, dan ketergantungan kita pada Allah. Itu saja sebenarnya intinya. Ya. Dan ya, dan itu kan cukup bisa kita lakukan dengan diri kita dan bicara dengan Allah. Yang saya khawatirkan justru malah adalah ketika obat-obatan tadi menjadi ketergantungan gitu loh. Itu yang masalahnya. Jadi cemasnya atau mualnya seseorang itu adalah masalah ada konslet di sininya gitu loh. Dan itu bukan diselesaikan dengan obat kalau saya, tapi selesaikan dengan diri kita. Ya. Dan jangan serahkan remote kita itu pada orang lain. Contoh begini, ada orang yang bilang kepada Mbak gitu kan, Mbak, jilbabnya bagus ya gitu kan. Oh, seneng tuh, misalkan ini contoh-contoh aja. Bahagia. Tiba-tiba ada yang Nur, misalkan Mbak Kuro gitu misalnya dia. Ini jilbab kok mencong-mencong gitu ya. Ini kok kayaknya bahannya nggak bagus nih gitu kan. Tiba-tiba gara-gara ucapan itu jadi nelongso gitu kan, jadi sedih, jadi apa nih, saya katakan ini orang kayak begini ya, bukan Mbak lah ya. Kayak nyerahkan remote hidup itu kepada orang lain gitu lah. Jadi orang nyetir gitu. Apa juga ini remote ini gue gitu kan, lu gitu loh. Gue misalkan pengen makan misalkan gitu kan, terlepas dari ini bicara sehat atau tidak, misalkan saya pengen makan nasi goreng, udah makan aja gitu loh, nggak masalah. Kenapa nggak makan karedok, lagi suka nasi goreng, makan aja gitu loh. Jadi kita punya sikap dengan diri kita, bukan tergantung. Dan itu sikap itu memang tidak lepas dari keimanan kita, ya. Dan iman itu, ya, keyakinan kita pasti akan menuntun kita ke jalan yang benar dan baik untuk bersikap baik, khususnya dengan diri kita sendiri. Ya. Bahkan kalau kita bicara, misalkan kesalahan orang lain gitu kan, kemarin ada yang sempat mungkin nonton Instagram atau live saya dengan Ustadz Umar Mita, ya, itu kan kita menceritakan tentang besarnya pahala memaafkan. Bahkan malaikat waktu di hari penghisapan itu tuh sampai nggak bisa ya memberikan pahala, saking besarnya pahala orang yang memaafkan orang yang menzoliminya gitu kan. Luar biasa kayak begitu. Artinya itu baru kita bisa dapatkan kalau kita ngerti hadisnya gitu. Maka isi terus hati dengan atau jiwa kita, iman kita ya dengan ilmu ya. Sibukkan dengan itu ya. Ya, kembalikan semua pada Allah, bicaralah dengan Allah, ngobrollah dengan Allah, banyak berinteraksi dengan Allah dalam bentuk doa ya, dalam bentuk membaca Al-Quran ya, atau mungkin dalam bentuk mengunjungi Allah. Maksudnya mengunjungi kan Allah, Nabi pernah jelaskan hadis kan, yang Nabi katakan Allah tuh pernah bertanya, kenapa engkau tidak mengunjungiku ya? Mengunjungi gimana? Ternyata Allah itu ya secara bahasa umpamaannya itu bisa engkau lihat di orang-orang yang sakit ya, kata Nabi gitu. Kunjungilah Allah di sana, kau akan melihat Allah di sana gitu kan, kasih sayang segala macam. Nah itu yang kita perlukan untuk memperbaiki hati kita atau jiwa kita, atau mungkin masalah emosi kita. Demikian mungkin ya, semoga Allah mudahkan ya Ibu atau Mbak untuk bisa mendapatkan ketenangan tadi dan berobatnya itu sama Allah gitulah. Mungkin Allah alam. Baik, terima kasih Dok. Mbak Kuro nanti mungkin bisa menyampaikan ini dulu ya. Jangan leave dulu ya. Nanti ada door prize.
Terima kasih Dok atas materi yang disampaikan. Tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Nah, ini kepada dokter, jika masih ada kesibukan, mungkin boleh meninggalkan room meeting ini, Dok. Baik, terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang salah yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan segala kebaikan dan kebenaran tentunya berasal dari Allah dan Rasul, dan segala kesalahan dan kekurangan berasal dari saya sendiri, dan semoga Allah mengampuni saya dan mengampuni kita semua, dan semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan Ramadan dan tahun ini, dan semoga juga Allah berkahi kita di Sya'ban atau di bulan yang masih tinggal beberapa hari, insyaallah. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.